lagi? Iya. Tidak izin. Ada lagi yang tidak hadir? Udah. Kita doakan yang sakit semoga lekas sembuh biar bisa bergabung lagi dengan kita, bisa belajar lagi dengan kita ya. Kita doakan. Oke. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semangat nggak kalian? Tetap semangat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita speaking terlebih dahulu ya. Ada yang bisa membantu ibu untuk memimpin speaking? Saya, Bu. Oke, silakan Widya ke depan. Oke. Nah, clue-nya ya, nanti kalian konsentrasi semuanya. Fokus ya, fokus konsentrasi. Nanti kalau Widya bilang botak, pegang kepala. Kalau bilang batuk berarti pegang mulut. Kalau bilang batik, pegang baju. Paham? Oke, semuanya. Silakan Widya pimpin. Konsentrasi. Botak, batik, batuk. Batik, botak, batuk. Botak, botak, batuk. Batik, 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 botak. Batuk, botak, batik. Botak, batuk, batuk, batik, botak, batik, batik. Udah ya. Semangat kalian? Terima kasih Widya ya. Silakan duduk lagi. Oke. Nah, kalian semangat kan? Harus semangat ya. Semangat. Nah, oke, sekarang sebelum pembelajaran, minggu lalu kita membahas tentang kolonialisme dan imperialisme ya. Lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Coba Ibu tes. Masih ingat enggak apa itu kolonialisme? Saya, Bu. Oke. Kembar siapa namanya? Vina. Oke, Vina, silakan berdiri. Kolonialisme adalah penguasaan oleh suatu negara atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara tersebut. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong. Nah, berarti kalian masih ingat ya materi yang kemarin yang sudah kita diskusikan, sudah kita presentasikan. Berarti hebat, terima kasih ya buat kalian. Nah, itu kan kolonialisme ya. Coba sekali lagi, apa yang dimaksud dengan imperialisme? Coba siapa lagi? Saya, Bu, Pani. Oh iya, ini kakaknya apa adiknya? Kakaknya. Oh, kakaknya, silakan berdiri. Itu Vina, ini Fani ya. Kalian kembali ya. Oke, Izin silakan. menjawab, Bu. Imperialisme adalah sepolitik yang bertujuan untuk menjajah negara lain demi mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih. Itu materi Ibu lalu. Coba sekarang Ibu mau ngasih pertanyaan. Apakah kalian tahu latar belakang proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia? Cung, siapa yang tahu? Ayo. Oke. Siapa? Berdiri dulu dong. Berdiri. Silakan berdiri. Ya, boleh. Siapa namanya? Bika. Oke, silakan Bika. Untuk menjelajahi samudra. Untuk menjelajahi samudra. Oke, tepuk tangan. Ayo, siapa lagi? Ada yang mau menjawab? Oke, silakan. Berdiri. Siapa? Widya. Oke, Widya. Boleh. Untuk mencari rempah-rempah. Untuk mencari rempah-rempah. Oke. Ada lagi yang mau menjawab? Oke, silakan. Untuk menyebarkan agama. Untuk menyebarkan agama. Nah, sekarang coba satu pertanyaan lagi ya, untuk memancing kalian untuk tetap belajar berpikir. Ya, oke. Kekayaan apa yang mendorong bangsa Barat datang ke Indonesia? Saya, Bu. Oke, silakan. Berdiri, siapa namanya? Darina. Darina. Oke, siapa? Kekayanya yaitu contohnya rempah-rempah. Contohnya rempah-rempah. Apalagi? Oke, coba kalian ada yang tahu jenis rempah-rempah apa, Cung? Saya, Bu. Oke, gini, silakan. Izin menjawab. Ya, berdiri.
duduk manis, mendengarkan tapi harus menyerap ilmu pengetahuan. Itu ya. Jadi jadikan motivasi kalian itu ke sekolah itu, ingatin dalam hati kita itu untuk mencari apa? Ilmu pengetahuan. Biar bermanfaat. Oke. Kemudian sebelum ke sekolah kalian harus minta doa dulu, minta restu dulu dari orang tua supaya didoakan sama orang tua kalian ya. Suka seperti itu? Suka. Alhamdulillah. Nah, itu motivasi ya. Kalian harus punya motivasi hidup biar kalian sukses ya, belajar otomatis ya harus. Nah, kemudian di sini tujuan pembelajarannya itu apa? Sekarang menganalisis latar belakang proses masuknya atau kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, di situ berkaitan tentang bangsa Barat terus berbondong-bondong untuk datang ke Indonesia ya. Tadi ada untuk meningkatkan ekonomi ya, untuk meningkatkan ekonomi. Berarti misalkan kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, bangsa Barat datang ke Indonesia itu meningkatkan ekonomi untuk mencari apa tadi? Rempah? Mencari rempah-rempah. Di sini di Indonesia itu sangat banyak rempah. Otomatis kita dalam kehidupan sehari-hari harus menjaga itu kan rempah-rempah termasuk terhadap sumber daya alam ya. Berarti harus dijaga lingkungan kita ya. Makanya kalian dalam kehidupan sehari-hari harus menjaga lingkungan juga ya. Lingkungan sekitar, paham? Sekarang nah di sini nih model pembelajarannya yang akan kita pelajari itu sekarang problem based learning atau PBL. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan video ya. Akan menampilkan video. Kalian tonton video ini ya, tonton dulu. Nanti kalian simak, pahami video tersebut. Kemudian ada banyak permasalahan di situ. Ada permasalahan apa saja? Sekarang tonton dulu aja ya. Oke. Ada suaranya nggak?
sejak saat itulah bangsa Eropa mulai berusaha untuk mencari jalan sendiri untuk mendapatkan rempah-rempah. Jadi pada saat itu bangsa Eropa belum mengetahui di mana pusat rempah-rempah. Mereka hanya mendapatkan rempah-rempah itu di sekitaran Konstantinopel. Itulah akibatnya sehingga mereka datang ke negara kita mencari rempah-rempah. Kenapa Istanbul itu diperebutkan? Ini karena letaknya yang sangat strategis. Tadi sudah saya katakan merupakan pusat perdagangan. Ataupun bisa kamu lihat di dalam peta bahwa di Istanbul ataupun Konstantinopel terdapat selat yang menghubungkan Laut Hitam dengan benua Eropa. Jadi ini merupakan pintu masuk dalam perdagangan ke Eropa, sehingga letaknya sangat strategis. Yang kedua, tujuan kedatangan bangsa Eropa setelah memutuskan untuk melakukan pelayaran yang sangat jauh untuk mencari rempah-rempah, mereka merencanakan ataupun mencanangkan 3 tujuan pokok yang dikenal dengan istilah 3G. Yaitu yang pertama adalah Perhatikan ya, kekayaan kalau ada masalah nanti. yang dikenal dengan gold, yang kedua menyebarkan agama Nasrani atau dikenal dengan gospel, dan yang ketiga mencari kejayaan ataupun glory, di mana bangsa Eropa ini juga berkeinginan untuk melanjutkan yang namanya perang salib ataupun crusade pada tahun 1000. Kita lihat dimulainya pelayaran ataupun penjelajahan samudra yang diawali dengan penjelajahan dari bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol sendiri merupakan bangsa yang nantinya membuka jalur-jalur pelayaran internasional. Salah satu tokohnya yang terkenal adalah Christopher Columbus, di mana Columbus adalah seorang anggota marinir yang berasal dari Genoa, Italia. Dia lama tinggal di Spanyol dan mengabdikan dirinya kepada penguasa atau kerajaan Spanyol. Beberapa kali ia menyatukan diri mengadakan pelayaran, tetapi selalu ditolak oleh raja. Barulah pada tahun 1492 Ratu Isabella memberikan dia Injil. Columbus diberi 3 buah kapal yang dikenal dengan nama Pinta, Ina, dan Santa Maria. Itulah kapal yang diberikan kepada Columbus. Akhirnya nanti pada tahun 1492 Columbus sampai di Kepulauan Kanaris, sebelah Afrika. Disinilah ketika tiba di Kepulauan Perairan Karibia, ia mengingat telah tiba di India. Karena itulah penduduk asli yang ditemui disebut dengan nama India. Jadi nama India, suku asli Amerika, dikira karena telah sampai di India. Ternyata beliau sampai di Amerika. Akhirnya nanti dia kembali ke Spanyol dan dianggap sebagai pahlawan. Tokoh yang kedua adalah Magellan dan Elcano. Magellan memulai pelajarannya ditemani seorang kapten laut yang bernama Elcano dan seorang sastrawan asal Italia yang bernama Pigafetta. Mereka berlayar menjelajahi samudra. Mereka berlayar ke arah barat daya melintasi samudra Atlantik yang bergelombang besar. Akhirnya mereka tiba di ujung selatan benua Afrika. Dari sana mereka melintasi sebuah selat sempit yang kemudian selat itu dikenal sebagai Selat Magellan ataupun Magellan, lalu memasuki sebuah samudra luas yang airnya sangat tenang. Oleh sebab itulah samudra itu dikatakan Samudra Pasifik, yang artinya Samudra Pasifik artinya adalah samudra yang tenang dan damai. Akhirnya nanti tahun 1521 mereka tiba di sebuah pulau yang disebut dengan Pulau Guam, dan mereka tiba di pulau kecil bernama Masaka di Filipina. Akhirnya di pulau itulah terjadi sebuah tragedi di mana Magellan sendiri oleh suku-suku asli yang berada di sana yang dikenal dengan nama suku Mactan. Lalu perjalanan selanjutnya dilanjutkan oleh Elcano yang berhasil melarikan diri. Artinya mereka setelah dari situ sampai di Maluku dan kembali ke Spanyol membawa rempah-rempah, dan setelah mereka pulang mereka juga dianggap sebagai pahlawan. Berikut adalah rute perjalanan daripada Magellan dan Kapten Sebastian Elcano. Mereka membuktikan bahwa bumi itu bulat dengan melintasi hampir seluruh bumi. Artinya mereka pergi ke barat dan akhirnya nanti
hanya demikian itu, Portugis juga menunggu waktu untuk mencapai pusat penghasil agama terbesar di dunia, yaitu adalah Indonesia dan Nusantara. Karena keberhasilannya lah kapal agama diberikan gelar Admiral dari India oleh Raja Manuel I dari Kerajaan Portugis. Tokoh yang kedua adalah Alfonso de Albuquerque. Ingat nama yang ini, Alfonso de Albuquerque. Tokoh yang berhasil mencapai Indonesia. Alfonso de Albuquerque diutus oleh Raja Portugis untuk mengawasi kegiatan perdagangan di Asia Selatan pada tahun 1523. Ia juga ditugaskan untuk memperluas daerah kekuasaan Portugis dengan cara damai. Akan tetapi, jika terpaksa boleh menggunakan kekuatan senjata maupun perang. 7 tahun kemudian, Alfonso de Albuquerque berhasil menaklukkan Goa yang berada di India dan menjadikannya sebagai pusat perdagangan Portugis pertama di Asia. Pada tahun 1529, Alfonso de Albuquerque mulai mengarahkan perhatiannya ke pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara, yaitu Malaka, dan berhasil menguasainya pada tahun 1511, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan di kelas 10. Yang ketiga adalah pelayaran Laut Belanda. Untuk katanya nama bangsa Belanda menjadi bangsa terakhir yang melakukan penjelajahan samudra. Jadi alasannya adalah karena di latar belakang itu pada perdagangan yang berada di Lisabon, Portugal, dan Granada yang berada di Spanyol bagi pedagang-pedagang Belanda. Peruntukan ini dilakukan oleh penguasa Spanyol saat itu, yaitu Raja Philip II, yang saat itu juga menguasai Portugis, Belanda maupun Spanyol itu sendiri. Padahal sebelumnya pedagang-pedagang Belanda membeli secara bebas rempah-rempah dari kedua bandar perdagangan tersebut. Namun sejak tahun 1568 terjadi perang antara Belanda dan Spanyol. Hal ini dilatar belakangi oleh masyarakat Belanda yang dilarang beralih agama dari Katolik ke Protestan. Larangan itu muncul ditentang oleh masyarakat Belanda. Yang kedua, timbulnya rasa nasionalisme Belanda yang ingin bebas dari penjajahan bangsa Spanyol. Setelah berperang 80 tahun lamanya, Belanda akhirnya berhasil melepaskan diri dari penjajahan bangsa Spanyol. Itulah sebabnya di dalam sejarah Eropa dikenal dengan sebutan perang 80 tahun, yaitu perang antara Spanyol dengan Belanda. Tokoh-tokoh pelayaran dari Laut Belanda antara lain adalah yang pertama adalah Barents yang ditugaskan untuk menjelajahi samudra. Tapi yang terjadi adalah pada saat itu Barents tidak mengetahui arah maupun harus kemana melakukan penjelajahan samudra. Akhirnya beliau berlayar ke utara dan beranggapan bahwa bumi itu bulat, sehingga nanti Barents juga terdampar di utara yang sangat dingin. Pelayaran kedua dilanjutkan oleh ekspedisi development, di mana ini berangkat dari Belanda dengan kapal dan menjumpai meriam dengan kuota 249 orang. Pada tahun 1596, ekspedisi yang dipimpin development ini tiba di Pelabuhan Banteng. Ingat, tiba di Pelabuhan Banteng untuk pertama kalinya. Kedatangan pelaut Belanda itu tidak diterima dengan cukup ramah oleh penguasa Banteng pada saat itu dan penduduk setempat, karena mereka itu bersikap kasar dan angkuh. Oleh karena itu, ekspedisi Belanda tersebut tidak lama berada di Banteng. Setelah membeli cukup rempah-rempah, mereka langsung meninggalkan Banteng dan kembali ke negaranya melalui Selat Bali. Nanti pelayaran selanjutnya dilakukan dan terus dikirim oleh bangsa Belanda karena telah mengetahui letak dan ada di Indonesia. Pelayaran yang terakhir adalah dilakukan oleh pelayaran pelaut yang berasal dari Inggris, di mana Inggris ini dari dulu terkenal dengan kuasa lautan yang luas. Beberapa tokoh laut yang berasal dari Inggris adalah yang pertama itu dilakukan oleh Francis Drake, kelompok pertama Inggris yang berhasil
berarti PDKT dan melanjutkan perjalanannya sampai ke pantai. Yang selanjutnya adalah Sir Henry Middleton yang berhasil juga mencapai Ternate di Kepulauan Timur Indonesia. Bahkan beliau juga melakukan perdagangan di Timor, Ambon, dan Banda. Akhirnya nanti Komisi Dagang Indonesia yang berhasil mendirikan Komisi Dagang di Sukadana Ambon untuk pertama kalinya. Jadi ingat, mereka sudah mulai meminta pusat perbankan terbesar di Asia, yaitu Indonesia. Jadi dia tadi penjelasan tentang maksudnya penjajahan bangsa Eropa ke negara kita. Kamu tadi sudah mendengarkan bagaimana bangsa Eropa datang. Nah, sekarang kalian sudah menonton ya videonya, kemudian udah mencermati, udah memahami apakah ada kendala nggak? Atau masih ada yang belum mengerti? Nah, kalau gitu, kalau tidak ada atau masih ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak, kalian ya tuliskan ya permasalahan-permasalahan ya yang kalian tonton dalam video tersebut. Nah, kemudian sekarang udah kan ditonton kemudian tidak ada ya. Sekarang ibu akan membentuk kelompok ya. Minggu kemarin kalian kan sudah dibentuk kelompoknya ya. Oke, sekarang kalian gabung sama kelompoknya. Oke, ibu kasih waktu, boleh gabung sama kelompoknya. Udah gabung belum? Oke. Yang rapi dulu ya, yang rapi. Udah siap? Siap. Sekarang ibu akan membagikan lembar LKPD-nya. Oke. Materinya ada yang lebih nggak ke situ? Ada yang lebih? Ada yang buat di situ materi? Ada yang ke bawah ke situ nggak?
harus mengerjakan, semuanya bekerja. Ya, karena akan ibu nilai. Boleh? Ini ada buku paket juga. Tadi ibu kasih materi ajarnya juga ada. Ada? Oke, ibu kasih waktu untuk mengerjakan. Semuanya harus terlibat aktif ya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat di dalam lembar LKPD tersebut. Semuanya bekerja, semuanya terlibat aktif untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam lembar LKPD tersebut. Boleh HP-nya juga dibuka. Bukunya juga boleh dari paket. Gimana, ada yang mau ditanyakan tidak? Gimana? Sok, ada yang mau ditanyakan? Gimana? Nah, untuk ini kan ada dituliskan dulu ini nama benderanya bendera apa, ini apa. Kemudian kalian kelompok berapa? Berarti kalau kelompok 4 kalian Inggris ya. Jadi itu yang nomor berapa itu, poin berapa? Nomor 2. Fase berapa? Fase 2. Oh, fase 1. Fase 1 itu fase 2 mungkin. Itu fase 1. Nah, untuk itu yang ada gambar bendera-bendera ya, yang pertanyaan di bawahnya itu kalian sesuai dengan membahas kelompok kalian. Berarti kalau kelompok 1 membahas tentang Portugis, kelompok 2 Spanyol, kelompok 3 Belanda, kelompok 4 Inggris, Pak. Ya, silakan kerjakan lagi. Diskusi semuanya, pecahkan masalahnya. Ibu yang gambar di sini Di sini dikasih lembar kertas ya. Oke, untuk jawaban yang ada gambar benderanya boleh di situ mengerjakannya. ada kelas
Yang mana? Yang mana? Coba dulu ke situ. Ya. Yang itu sesuai dengan materi kalian ya? Apa? Berarti kelompok berapa? Dua berarti Spanyol. Ya, nomor 1 Portugis. Kalau 2 Spanyol, 3 berarti Belanda, 4 Portugis. Gimana? Ada yang mau ditanya lagi? Ya, kalau tidak, silakan kalian berdiskusi lagi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lembar LKPD. Sebagian boleh dibuka HP-nya ya untuk menambahkan jika ada yang kurang sumber belajarnya. Masih semangat ini semangat? Semangat. Terima kasih, tetap semangat ya. Jika ada yang kesulitan lagi atau yang belum dipahami, boleh menanyakan lagi ke Ibu ya. Iya, Bu. didiskusikan kalian itu apa saja yang ke depan mau didiskusikan? Kan kalian ini kelompok 1 Portugis ya? Ya, berarti tuliskan poin-poinnya apa saja yang mau dipresentasikan. Ya, yang itu yang saya keempat ya? Ya, Bu. Ya, itu. Apa saja yang mau dipresentasikan kalian di depan tentang misalnya Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris. Jadi apa saja yang mau
dipresentasikan di depan. Kemudian enggak ini mah. Yang ini mah enggak. Yang pasal 5 ini. Nah, pas 5. Nah, nanti kalian kan setiap ini ke depan. Misalkan ada pertanyaan apa, kalian tuliskan, gabungkan. Ada pertanyaan apa yang didiskusikan kalian itu, ada pertanyaan apa saja kalian tuliskan. Jadi ketika temannya presentasi, kalian perhatikan apa saja yang dipresentasikan oleh teman kalian. Kemudian lewat kelompok 1, 2, 3 dituliskan di lembar LHPD. Paham? Itu yang dipresentasikan nanti yang kalian itu yang pertama yang masalah itu fase 2, kemudian yang tabel itu tujuannya ya, dan tahunnya, tokohnya, kemudian itu. Oke? Paham? Oke, ya Ibu kasih waktu untuk mempresentasikan sebentar lagi ya. Ya, Bu. Kalau yang udah siap, acukan tangan ya buat presentasi. Ibu, Kita sampai setengah 11 ya. bebas dari kelompok mana aja ya? Oke, boleh. Yang sudah siap, boleh dari kelompok mana saja yang mau tampil ke depan. Ya, kita mengefektifkan waktu. Kita waktunya sampai setengah 11 kan? 2 jam. Nggak harus kelompok 1 dulu, boleh aja yang sudah selesai boleh ke depan presentasi. Oke? Ayo, mau sekarang? Sebentar, Bu. Ibu, kalau yang tabel itu presentasikannya Sesuai negara aja. Oke. Udah siap kelompok ini belum? Oke, ada yang sudah mau tampil ke depan ya. Boleh kelompok 1, kelompok ini mau tampil ke depan. Kalian perhatikan semuanya. Oke, boleh. Boleh 2 orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Fitriani. Saya Widya Rosa. Kami perwakilan dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai latar belakang proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama, ada orientasi peserta didik terhadap masalah. Peserta didik menuliskan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam tayangan video tersebut. Mengenai kelompok kami, permasalahan yang kami dapatkan dari video yang telah ditonton yaitu mengapa bangsa Barat atau bangsa Eropa ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah. Kemudian, tuliskan pemilik bendera negara tersebut, kemudian jelaskan proses kedatangan negara tersebut sesuai pembagian kelompok kami. Kelompok kami yaitu kelompok pertama mendapatkan negara Portugis. Oke, lihat boleh dilihatkan bendera Portugis yang mana? Teman-teman semuanya, ini itu adalah bendera Portugis. Bisa dilihat? Bisa. Nanti tunggu dulu sebentar. Tadi permasalahan ya, masalahnya tadi apa ini? Mengapa bangsa Barat atau bangsa Eropa ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah? Mengapa bangsa Barat ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah? Ini masalah yang ditemukan oleh kelompok 1. Coba ada yang mau menjawab atau yang bisa menjawab? Kelompok mana? Oke, silakan ke depan. Siapa namanya? Kenalkan, saya Siti Sani dari kelompok 4 yang dibawa ketuanya. Oke, silakan. Dikarenakan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah sejak jatuhnya konstitusi Turki Yunani. Oh, jadi
sudah dijawab oleh kelompok 4 ya. Oke, sekarang lanjutkan ya, boleh. Yang tadi yang Portugis, tokohnya itu yang pertama ada Bernardes Dias pada tahun 1486 terkenal menemukan pantai Tanjung Harapan. Yang kedua Vasco da Gama tanggal 8 Juli 1497 berangkat dari pelabuhan Usbon dan beranggotakan 170 orang 4 buah kapal sampai di Klakut India atau benua Asia bulan Mei 1498. Tinggal menunggu waktu untuk mencapai pusat rempah-rempah dunia, yaitu Nusantara, karena keberhasilannya pasca da Gama diberi gelar Admira dari India oleh Raja Manuel I dari Kerajaan Portugis. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang ketiga, Alfonso Albuquerque berhasil mencapai Indonesia, tepatnya di Malaka, berburu mutiara dari timur. Tugasnya yaitu untuk mengawasi perdagangan dari Asia Selatan pada tahun 1503 untuk memperluas kekuasaan secara damai, akan tetapi kala terpaksa bisa menggunakan kekuasaan alat perang. Oke. Yang selanjutnya, mengapa Portugis datang ke Malaka? Yang mana selanjutnya? Oh, ini. Ini, poin berapa? Yang pasti 3. Yang fase 3, peserta didik membuat tabel penyelidikan proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang kelompok kami yaitu Portugis, tokohnya yaitu Vasco da Gama pada tanggal 1497 sampai 1499. Tujuannya yaitu mencari rute laut ke India melalui Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika. Kontribusi sukses menemukan rute laut ke India membuka jalan untuk perdagangan rempah-rempah langsung dengan Asia. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Di sini kami membuka kesempatan bagi teman-teman apabila ada yang mau ditanyakan mengenai materi yang kami sampaikan, boleh silahkan ditanyakan. Boleh, yang mau bertanya silakan. Tentang Portugis. Tentang Portugis, oke. Kelompok lain yang mau bertanya. Tentang Portugis. Silakan dari teman-teman, ada yang mau Ada ditanyakan? yang mau bertanya nggak tentang Portugis? Bisa mau bertanya? Kelompok lain? Siapa? Mau Rahma? Oke, berdiri dulu Rahma. Silakan. Semua berdiri dulu. Izin bertanya, kenapa bangsa Portugis datang ke Malaka? Izin menjawab, pada abad ke-16 Portugis datang ke Malaka karena Malaka merupakan pusat perdagangan yang
Peserta didik diberikan masalah yang berkaitan dengan latar belakang proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dari tayangan video yang tadi. Permasalahan yang ada di dalam tayangan video tersebut adalah kenapa pada saat itu orang Eropa berlomba-lomba untuk menjelajahi samudra. Kemudian jelaskan proses kedatangan negara Inggris. Inggris terkenal dengan lautan yang luas. Tokoh-tokoh yang ada di Inggris yaitu satu, pada tahun 1577 sampai 1580 yaitu Francis Drake berhasil mencapai ke Indonesia, tepatnya di Ternate, dan membawa rempah banyak, kemudian membawanya ke Inggris. 2 tahun 1591 yaitu George Raymond gagal karena wabah penyakit yang menimpa awak kapal. Yang ketiga yaitu Sir James Lancaster berhasil mencapai Aceh dan Penang. 4. Pada tahun 1602 Sir James Lancaster tiba di Aceh dan melanjutkan perjalanan ke Banten. Yang terakhir pada 1604 Sir Henry Middleton berhasil mencapai Ternate, Tidore, Ambon, dan Belanda Davle, dan berhasil mendirikan loji di Sukadana, Ambon, Aceh, Jambi, dan Pariaman. Tujuannya udah yang udah mengisi tabel ya? Udah di sebutnya. Berarti sesuai Inggris ya? Inggris gitu. Tokoh-tokoh di Inggris yaitu John Cabot pada tahun 1497 menaklukkan Kekaisaran Aztec di Meksiko. Mungkin menemukan pantai Amerika Utara, memberikan kontribusi terhadap Inggris di wilayah tersebut. Udah beres? Tadi kalian menemukan masalah apa? Coba ada kelompok lain yang mau jawab. Masalahnya tadi yang kalian temukan apa? Masalahnya itu kenapa pada saat itu orang Eropa berlomba-lomba untuk menjelajahi samudra. Oke, kelompok lain. Kenapa orang-orang Indonesia berlomba-lomba untuk menjelajahi samudra? Oke, kelompok mana yang mau jawab? Silakan. Kelompok mana? Kenapa bangsa Eropa untuk berlomba-lomba mencari berbondong-bondong ke Indonesia? Kenapa? Oke, berdiri. Silakan. Nama saya Rizal Kusina, izin jawab. Kenapa pada saat itu orang Eropa berlomba-lomba untuk menjelajahi samudra? Karena dorongan ekonomi, politik, dan sosial. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Resia. Sudah, boleh. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada kelompok mana lagi yang mau? Kelompok Resia boleh ke depan. Nanti ini yang ini ya udah beres semuanya. Ini ya. Udah. Nanti disebutkan ya. Di situ, di sini ada kan? Maaf ya, maaf dulu di sini belum ada semua. Materinya gimana? Materi ajarnya mana? Yang ini, yang satu lagi tuh yang itu ambil.
edukasi peserta didik terhadap masalah. Bagaimana sikap bangsa kita terhadap bangsa Barat pertama kali datang ke Indonesia? Untuk fase kedua, kalau untuk ini apa? Masalahnya apa yang kalian temukan? Pertanyaannya, bagaimana sikap bangsa kita terhadap bangsa Barat pertama kali datang ke Indonesia? Untuk proses kedatangan negara tersebut, saya terbagi negara Spanyol. Coba diperlihatkan mana bendera Spanyol. Untuk negara Spanyol yang ini. Kelihatan semuanya? Kelihatan. Spanyol ya. Untuk fase 2, yaitu apa saja yang menjadi faktor yang melatar belakangi bangsa Barat datang ke Indonesia? Faktor-faktor yang melatar belakangi bangsa Barat datang ke Indonesia adalah kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu dengan ditemukan peta dan kompas yang sangat penting bagi pelayaran. Untuk yang kedua, keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah dari daerah asal sehingga harganya lebih murah dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk yang ketiga, keinginan untuk menyebarkan agama Kristen ke daerah-daerah yang dikunjungi. Untuk yang keempat, keinginan untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat. Untuk yang terakhir, semangat 3G, yaitu gospel dan glory. Untuk fase 3, yaitu penyelidikan proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia yang akan dibacakan oleh saya. Untuk jalur pelayaran internasional yang dibuka oleh Spanyol, yang pertama ada Christopher Columbus pada tahun 1451 sampai 1506. Seorang marinir berasal dari Genoa dari Italia mengabdi di Spanyol. Berulang kali mengajukan pelayaran kepada raja, tapi ditolak. Namun pada tahun 1492, Ratu Isabella memberikan izin dan membeli 3 kapal yang dinamai dengan Pina, Hina, dan Santa Maria. Pada tahun 1492, Columbus sampai di Kepulauan Canary di sebelah barat Afrika. Izin menambahkan, untuk tokoh Christopher Columbus tanggal 1492 sampai 1504, tujuannya mencari jalur barat ke Asia, tetapi malah menemukan Amerika pada tahun 1492. Untuk kontribusi membuka era eksplorasi Eropa di Amerika dan mengubah pandangan dunia tentang geografi global. Sekian dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, ada 2 ya. Siapa dulu? Oke, siapa dulu yang mau menjawab? Silakan. Izin bertanya. Siapa tokoh-tokoh yang ikut serta dalam penjajahan Spanyol? Izin menjawab, tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam penjajahan tersebut di Spanyol adalah ada Christopher Columbus pada tahun 1492 sampai 1504, Ferdinand Magellan pada tahun 1519 sampai 1522, ada Hernan Cortes 1919 sampai 1521, dan Francisco Pizarro pada tahun 1532 sampai 1533. Dan yang terakhir, cukup sekian. Oke, kalau cukup boleh ditutup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya,
Nanti perwakilan buat kesimpulan ya tiap kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai latar belakang proses kedatangan bangsa Barat datang ke Indonesia. Yang pertama ada fase 1, yaitu orientasi peserta didik terhadap masalah. Masalah yang kami temukan di dalam video yang sudah kami tonton yaitu mengapa bangsa Belanda menjadi bangsa terakhir yang melakukan penjelajahan samudra. Di sini kami kelompok 3 dan kebagian negara Belanda. Dan ini Oke, mana bendera Belanda? Bendera Lihat semuanya ke depan. Bendera Belanda. Jadi proses kedatangan Belanda ke Nusantara yaitu diawali dengan Cornelis de Houtman menjadi rombongan Belanda pertama yang tiba di Nusantara pada tahun 1596, tepatnya di Banten. Meski sempat disambut baik oleh Cornelis de Houtman, akhirnya diusir oleh masyarakat dan berdagang juga sempat karena sifat bentuknya. Proses masuknya Belanda ke Nusantara yang kedua ini cukup mulus karena mereka pandai berdiplomasi dan telah belajar dari pengalaman Cornelis de Houtman. Selanjutnya ada fase 2 yaitu menguraikan apa saja yang menjadi faktor yang melatar belakangi bangsa Barat datang ke Indonesia. Yaitu diantaranya ada kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah di daerah asal, keinginan untuk menyebarkan agama Kristen ke daerah-daerah yang dikunjungi, keinginan untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat, dan semangat 3G yaitu God, Glory, dan Gospel. Untuk yang selanjutnya ada fase 3 yang akan disampaikan oleh teman saya. Yang pertama, pada tahun 1594, Barents tidak tahu arah, akhirnya berlayar ke kutub utara dan terdampar di kutub utara yang sangat dingin. Barents beranggapan bumi itu bulat. Yang kedua, pada tahun 1595, Cornelis de Houtman berangkat dari Belanda dengan pada tanggal 4 tahun 1596, ekspedisi tiba di Banten. Pertama kali tidak diterima oleh penduduk Banten karena orang-orang Belanda kasar. Setelah membeli perdagangan di Banten lalu kembali ke Belanda melalui Selat Bali, dan pelayaran selanjutnya terus dikirim dari Belanda ke Banten. Yang ketiga, pada tahun 1599, Jacob van Dyk berlayar dari Bangka menuju Maluku, sedang bermusuhan dengan Portugis. Yang keempat, pada tahun 1602, Johan van Olden Bernevel, atas sarannya terbentuklah kongsi dagang. Yang selanjutnya, Herman Willem Dales pada tahun 1762 sampai 1818, Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada awal abad ke-19, meskipun terkenal karena membangun jalan raya antara Anyar dan Panarukan, Jalan Diamond. Upaya juga meningkatkan administrasi dan infrastruktur di koloni Belanda di Indonesia. Yang terakhir, Konrad Theodor van Deventer pada tahun 1857 sampai 1915. Ahli geografi Belanda ini memiliki visi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui pendidikan dan pembangunan infrastruktur. Salah satu pendukung awal pendidikan tinggi untuk orang Indonesia. Sekian pemaparan dari kami. Silakan apabila ada yang mau ditanyakan. Oke, Izin bertanya. berdiri. Silakan. Izin bertanya mengenai negara Belanda. Apa sih tujuan utama yang melatar belakangi bangsa Belanda datang ke Indonesia? Sekian. Izin menjawab pertanyaan dari ini. Bangsa Belanda datang pertama kali di bawah pimpinan Cornelis de Houtman tahun
1596 dan mendarat yaitu di Pelabuhan Banten. Nah, tujuan utama kedatangan Belanda ke Nusantara adalah rempah-rempah yang membuat Belanda memperoleh keuntungan yang sangat besar. Belanda berusaha mengadakan monopoli perdagangan dan menjajah Nusantara sehingga memperkuat kedudukan Belanda di Nusantara. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya sudah mempresentasikan ya hasil diskusinya. Ya udah semua. Kemudian sekarang kalian buat simpulan ya. Buat kesimpulan dari keseluruhan materi yang didiskusikan. Atau sudah membuat? Sudah. Oh, udah ya, udah membuat. Coba kalau sudah, kalian boleh memaparkan kesimpulan kalian. Mau dari kelompok mana? Oke, boleh. Silakan. Jadi kesimpulannya yaitu tujuan awal mula bangsa Barat datang ke Indonesia yaitu hanya sekedar berdagang dan mencari rempah. Namun seketika berubah menjadi keinginan menguasai dan memonopoli seluruh perdagangan yang ada di Indonesia. Ya, terima kasih, tepuk tangan dong buat Tina. Oke, ada yang lainnya yang mau menyimpulkan? Oke, ada yang mau yang lainnya menyimpulkan dari semua materi yang didiskusikan oleh kalian? Sok, boleh? Oke, Dalina mau menyimpulkan? Oke, berdiri. Silakan, Dalina. Lihatin ke teman-temannya. Kesimpulan latar belakang masuknya bangsa Spanyol ke Indonesia. Awal tujuannya kedatangan bangsa Spanyol hanya untuk berdagang dan mencari rempah, namun tujuan berdagang dan mencari rempah-rempah berubah menjadi keinginan menguasai dan memonopoli seluruh perdagangan yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Dalina. Oke, udah semuanya ya. Kalau udah, berarti kalian sudah paham dari semua materi tersebut? Insya Allah Sudah paham? Insya Allah. Insya Allah sudah paham. Nah, Ibu mau mengetes kemampuan kalian. Ibu akan memberikan lembar buat diisi oleh individu ya. Diisi ya.
13 menit lagi ya. Kita mulai. Kalau yang sudah beres boleh Ibu minta bantuannya ya untuk dikumpulkan ya.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Fitriani. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan tentang diskusi dari kelompok kami. Sejak dahulu, bangsa Indonesia kaya akan hasil bumi antara lain rempah-rempah seperti vanili, lada, dan cengkeh. Rempah-rempah ini sangat digunakan sebagai pengawet makanan, bumbu masakan, bahkan obat karena kegunaannya. Rempah-rempah ini sangat laku di pasaran dan harganya pun menjadi mahal. Hal ini mendorong para pedagang Asia Barat datang dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Setelah memonopoli hasil rempah-rempah bangsa Indonesia, mereka menjual kembali kepada orang-orang di Eropa dengan harga yang lebih tinggi. Selain memonopoli hasil rempah-rempah bangsa Indonesia, mereka juga mengadu domba penduduk bangsa Indonesia dan memihak salah satu dari yang diadu dombakan. Sekian. Ya, terima kasih Din untuk kesimpulan. Tepuk tangan buat kamu. Nah, itu dari kelompok semuanya udah menyimpulkan. Nah, sekarang kita refleksi dulu ya. Apakah kalian ada yang masih belum paham? Sudah mengerti? Iya. Kalian senang belajar dengan Ibu? Senang. Sejarah senang? Senang. Nah, nanti kita akan membuat rangkuman tentang apa? Proses masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Nanti latar belakangnya apa? Ya, terkenal dengan apa? 3G atau 3G. Apa saja? Glory, mencapai kejayaan. Gospel, menyebarkan agama Nasrani. Itu membuat rangkuman. Nah, kemudian negara-negara yang datang ke Indonesia ada apa saja tadi? Portugis, ya, benar. Itu tokoh-tokoh yang datang ke Indonesia, bangsa Barat. Kemudian ada tokoh-tokoh, ada Alfonso de Albuquerque, ada Christopher Columbus, Vasco da Gama, kemudian ada Bartolomeu Dias, ya, ada siapa lagi? Juan Sebastian Elcano. Banyak ya negara-negara dan tokoh-tokohnya yang datang ke Indonesia. Berarti alhamdulillah kalian sudah paham dan mengerti dan senang belajar sejarah.